Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mentina dan teman-teman. Kami dari Rote Harmony Marketing Organization yang akan menampilkan marketing plan dari Kabupaten Rotendao. Rote Harmony Marketing Organization atau RHMO adalah upaya kami untuk mengangkat keberagaman dan keunikan dari Kabupaten Rotendao. Fokus utama RHMO adalah sebagai penyelenggara destinasi untuk meeting, insentif, conference, and exhibition, dan leisure. Tujuan utama RHMO adalah memberikan penekanan pada strategi pemasaran dan pengembangan destinasi yang beragam. Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pelaku industri pariwisata, pemerintah daerah, dan hotel setempat guna untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang tak terlupakan. Inisiatif RHMO melibatkan pengembangan paket wisata khusus untuk MICE dan leisure, pelatihan masyarakat lokal dalam pelayanan wisata yang berkualitas, serta peningkatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Melalui langkah-langkah ini, RHMO bertujuan untuk memperkuat daya tarik Kabupaten Rotendao sebagai destinasi unggulan dengan pengalaman perjalanan yang unik dan berkesan. Tim kami yang terdiri dari Cahya Dwi Kurniawan, saya sendiri Mutiara Ananda, dan Marcelina Leba. Visi kami adalah membentuk Kabupaten Rotendao menjadi destinasi unggulan melalui kerjasama yang berkelanjutan dengan pemerintah dan pengembangan ekonomi bisnis yang berfokus pada produk lokal. Lalu misi kami adalah yang pertama kerja bersama dan pariwisata, yang kedua ekonomi bisnis dan pemasaran produk lokal, yang ketiga pelestarian pengembangan produk lokal, yang keempat pengembangan destinasi, dan yang kelima adalah pengenalan budaya Kabupaten Rotendao. Introduction. Rotendao, keajaiban alam dan budaya. Selamat datang di Kabupaten Rotendao, tempat di mana keindahan alam eksotis dan keberagaman budaya berpadu harmonis. Kabupaten Rotendao terletak di paling ujung selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah seluas 1.280 km² persegi, menyimpan pesona luar biasa dengan 107 pulau. Pulau Rote sebagai permata utama dikelilingi oleh Laut Sawu, Laut Timur, dan Samudra Hindia. Kabupaten Rotendao menawarkan pengalaman wisata yang tak terlupakan. Kabupaten Rotendao menghadirkan keajaiban alam dan keberagaman budaya di wilayah seluas 1.280,10 km² dengan keberagaman budaya yang diwujudkan melalui mata pencaharian utama yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, dan kerajinan internasional. Meskipun mengalami tantangan akibat pandemi, Kabupaten Rotendao berhasil memikat 7.500 pengunjung pada 2021, terutama melalui daya tarik Pantai Boa dan Pantai Nemberala. Untuk meningkatkan daya tarik destinasi, strategi pemasaran inovatif diperlukan. Dengan dukungan Undang-Undang Pembentukan Rotendao menuju pengembangan pariwisata berkelanjutan, memberikan manfaat luas bagi masyarakat setempat. Dengan tujuan pemasaran, yaitu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan internasional dalam setahun, meningkatkan brand awareness destinasi di media sosial dan platform daring, dan meningkatkan durasi kunjungan. Wisatawan yang memperkenalkan paket-paket eksklusif dengan pengalaman liburan yang berbeda. Dengan mengimplementasikan strategi produk marketing plan ini, kami berharap dapat mencapai tujuan kami untuk meningkatkan popularitas dan kunjungan ke destinasi wisata Rotendao yang dapat menciptakan dampak positif pada ekonomi lokal dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung. Tagline Kabupaten Rotendao adalah Ride the Waves, Embrace the Paradise, yang mencerminkan keindahan destinasi yang terkait erat dengan pesona laut yang memukau dan kekayaan budaya yang menarik di Kabupaten Rotendao. Ride the Waves menawarkan gambaran petualangan di laut, mengajak pengunjung untuk menjelajahi ombak dengan keindahan dan kegembiraan. Embrace the Paradise
mengundang pengunjung untuk menjelajahi surga yang ada di Kabupaten Rotendao. Hal ini tidak hanya merujuk pada keindahan alam, pantai, dan laut, tapi juga kekayaan budaya yang dapat dijelajahi dan dinikmati. Dengan tagline ini, Rotendao diposisikan sebagai destinasi yang tidak hanya menawarkan petualangan laut yang menarik, tetapi juga mengajak untuk merasapi keelokan surga dan kekayaan budaya membuat setiap pengalaman di sini menjadi luar biasa dan tak terlupakan. Aksesibilitas. Kabupaten Rotendao sendiri memiliki Bandar Udara Internasional El Tari Kupang yang uh, Bandar Udara Internasional El Tari adalah bandar utama di Kupang yang melayani berbagai jenis penerbangan domestik dan internasional. Lalu yang kedua ada Pelabuhan Tenau dan Bolok Kupang. Uh, Pelabuhan Tenau ini adalah pelabuhan utama yang di Kupang yang merupakan penghubung Kupang dengan kota-kota besar maupun pulau-pulau yang ada di NTT. Yang ketiga ada Bandar Udara DC Saudale, uh, adalah bandar udara yang terletak di Pulau Rote, tepatnya di Desa Sanggon, Kecamatan Lobelain, Kabupaten Rotendao. Lalu yang terakhir adalah Pelabuhan Pantai Baru Rotendao. Pelabuhan Pantai Baru adalah pelabuhan besar di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Cahya Dwi Kurniawan. Oke, selanjutnya marketing plan. Action plan. Yang pertama, pengembangan branding. Merevitalisasi citra Kabupaten Rotendao sebagai destinasi pariwisata yang menarik dan ramah wisatawan. Yang kedua, pemasaran digital. Menerapkan strategi pemasaran digital yang terarah, menggunakan platform online untuk mencapai target audiensi dan meningkatkan ekspor destinasi. Yang ketiga, pengembangan produk lokal. Menyusun program pengembangan produk lokal, termasuk pelatihan dan dukungan bagi produsen lokal. Yang keempat, partisipasi masyarakat, mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat untuk mendengar masukan dan melibatkan mereka dalam keputusan terkait pengembangan pariwisata dan ekonomi lokal. Yang kelima, evaluasi dan permintaan, menetapkan matrik kinerja yang jelas untuk menilai keberhasilan setiap inisiatif. Marketing objektif. Berdasarkan data di samping, kami memiliki target untuk pemasaran Kabupaten Rotendao, yaitu pada tahun 2027 ke depannya kami menargetkan pencapaian pengunjung hingga 50.000 pengunjung, 60% leisure, 40% bisnis, dengan pengunjung 60% mancanegara dan 40% domestik. Dari data di samping, menunjukkan kunjungan wisata ke Rotendao setiap tahun berkembang dan bertambah yang artinya Kabupaten Rotendao sudah menjadi salah satu destinasi kunjungan wisata yang diminati oleh berbagai kalangan wisatawan, khususnya mancanegara yang memiliki adventure seperti berselancar, snorkeling, dan lain. Kolaborasi dan kemitraan. Yang pertama, kita pemerintahan Dinas Pariwisata berkolaborasi untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Lalu pemerintahan Dinas Kebudayaan Kabupaten Rotendao berkolaborasi untuk memajukan dan memperkenalkan keberagaman budaya Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, ada industri hotel, mengikat salah satu kemitraan yang bertujuan untuk meningkatkan layanan bagi wisatawan dan juga meningkatkan akomodasi. SWOT analisis. Yang pertama, strength. Kabupaten Rotendao memiliki kekuatan dalam keragaman destinasi. Suasana sejuk dengan perpohonan dan pantai. Petualangan luar ruangan yang mencakup seni, budaya, musik, dan pemandangan alam. Serta daya tarik khusus untuk pengunjung dewasa. Kekasan budidaya seperti lontar, wisata alam pantai, musik sasando, dan topi adat TI. Langga menjadi ciri khas utama. Weakness, kelemahan Kabupaten Rotendao meliputi aksesibilitas yang belum optimal, kurangnya pengetahuan tentang beberapa destinasi, keterbatasan tempat penginapan, area parkir yang terbatas, dan pendapatan rendah bagi pekerja standar. Opportunities, peluang Kabupaten Rotendao meliputi perluasan daya tarik untuk segmen pengunjung lebih luas, pengembangan pariwisata berkelanjutan, peluang dalam segmen pendidikan, budaya, medis, dan kuliner. Selain itu, terdapat peluang untuk mengembangkan produk pariwisata baru, memperluas jangkauan acara, dan meningkatkan pendapatan ekonomi serta nilai tukar.
Threats yaitu ancaman terhadap Kabupaten Rotendao meliputi persaingan sengit dengan destinasi wisata lainnya. Risiko bencana alam yang dapat merusak infrastruktur dan daya tarik, ketidakstabilan aksesibilitas jalan menuju destinasi, dan potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pariwisata yang tidak berkelanjutan. Marker segmentation. Berdasarkan geografi, ada pengunjung lokal dan pengunjung internasional. Berdasarkan demografi, kelompok usia muda dari 17 hingga 35 tahun, pasangan muda, keluarga dan anak, karyawan kantor dan berpenghasilan. Berdasarkan lifestyle, ada backpacker dan traveler, penikmat surfing dan peminat budaya. Posisi tionik. Destinasi dengan wisata atau atraksi yang hampir mirip dengan Kabupaten Rotendao, salah satunya adalah Banda Neira yang ada di Maluku. Banda Neira, Maluku adalah destinasi yang kaya akan sejarah dan keindahan alam yang luar biasa. Berada di Kepulauan Maluku, Banda Neira telah menjadi saksi bisu bagi peristiwa sejarah dan menyimpan daya tarik alam yang menakjubkan. Seperti Kabupaten Rotendao, Banda Neira menawarkan pesona kuno dengan bangunan-bangunan bersejarah, jalan-jalan beraspal kecil yang dibunuhi dengan cerita dan nuansa kolonial yang masih terasa kuat. Marketing tools. Femtrip, kami menggunakan Femtrip sebagai layanan khusus bagi wisatawan yang mencari petualangan, budaya, sejarah, dan keindahan alam. Femtrip tidak hanya memberikan pengalaman langsung kepada pelaku industri pariwisata, media, influencer, tetapi juga menyediakan data kuat untuk mengarah strategi pemasaran destinasi. Keputusan kami menggunakan Femtrip didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku industri pariwisata tentang Kabupaten Rotendao. Femtrip juga mendukung strategi pemasaran digital dengan konten visual yang kaya, melibatkan pihak terkait seperti agen perjalanan dan hotel, dan menciptakan pengalaman berkesan untuk memahami preferensi target audiens serta memperkuat kerjasama antar stakeholder. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marcelina Leba. Baik, yang berikut adalah produk. Next. Untuk produk kami menyediakan wisata budaya, ada wisata tempat bersejarah, wisata bahari, dan wisatawan petualangan. Next. Untuk place, untuk place, kami akan menjalin kerjasama dengan tour and travel agent di Kabupaten Rotendao untuk memaksimalkan pengalaman wisata. Para wisatawan dapat membuka website resmi pemerintahan Kabupaten Rotendao dan dapat mencari informasi tentang Kabupaten Rotendao. Rekomendasi agent perjalanan dari kami untuk ke Kabupaten Rotendao yaitu Rote Adventure Explore, yaitu Rote Adventure Explore menyajikan pengalaman wisata petualangan yang menakjubkan di Kabupaten Rotendao. Dengan paket tur yang mengeksplorasi keindahan alam laut, pantai-pantai eksotis, dan kekayaan budaya lokal, travel ini mengajak pengalaman untuk merasakan petualangan seru seperti berselancar, snorkeling, dan menjelajahi tempat-tempat bersejarah. Dengan tim pemandu lokal yang berpengetahuan luas, setiap perjalanan dijamin memberikan pengalaman yang mendalam dan tak terlupakan. Untuk manfaat kerjasama, Rote Adventure Explore membawa pengunjung ke tempat-tempat tersembunyi dan memberikan pengalaman unik yang tidak dapat ditemukan di tempat wisata umum. Yang kedua yaitu dengan bekerja sama, kita mendukung ekonomi lokal dengan memberdayakan pemandu lokal, penyedia jasa, transportasi, dan pedagang lokal. Yang ketiga yaitu menawarkan paket tur terjangkau dengan fasilitas yang lengkap, mencakup akomodasi, transportasi, dan kegiatan wisata. Yang kedua yaitu ada agent cultural outreach tours, yaitu menyediakan perjalanan yang mendalam ke dalam kekayaan budaya Kabupaten Rotendao dengan fokus pada tradisi lokal, seni, dan kerajinan. Travel ini mengajak wisatawan untuk terlibat dalam pengalaman budaya yang
otentik. Dari menghadiri upacara adat hingga berpartisipasi dalam workshop kerajinan tradisional, setiap perjalanan merupakan kesempatan untuk meresapi dan memahami kehidupan dan warisan budaya suku Rote. Untuk manfaat kerjasama, yang pertama yaitu pengenalan budaya, di mana Rote Cultural Tours memberikan pengunjung pemahaman mendalam tentang budaya lokal, bahasa, dan tradisi unik. Bagian dari pendapatan perjalanan digunakan untuk mendukung program pendidikan. Untuk price, untuk harga tiket pesawat dari Jakarta ke Kupang, yaitu dari 2 juta hingga 4 juta. Yang kedua yaitu harga tiket pesawat Kupang ke Rote dari harga 700.000 hingga 1 juta. Yang ketiga yaitu harga tiket kapal Kupang Rote 102.000 dan untuk eksekutif 172.000. Harga sewa bus mulai dari harga 1.500.000 hingga 2.500.000. Untuk harga tiket masuk tempat wisata mulai dari harga 15.000 hingga 300.000. Harga penginapan adalah dari harga 700 hingga 3 juta. Untuk promotion, yaitu ada pemasaran digital menggunakan iklan yang terarah di media sosial dan mesin pencarian untuk menargetkan ke audiens yang tepat. Yang kedua yaitu penggunaan konten di media sosial yang menarik. Yang pertama, mempublikasikan foto atau video pendek terkait destinasi wisata, atraksi, budaya, sejarah di Rotendao melalui Instagram, YouTube, atau TikTok. Yang kedua yaitu mengupload foto di situs web dan media sosial lainnya untuk menarik perhatian wisatawan. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan event pariwisata. Penyelenggaraan event pariwisata dapat menjadi sarana untuk mempromosikan Rotendao kepada wisatawan. Pariwisata dapat berupa festival, lomba, atau kompetisi. Event pariwisata dapat menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Untuk tracking and event, tracking and evaluation per event. Yang pertama, registrasi serta memonitor jumlah peserta yang mendaftar secara untuk mendapatkan estimasi partisipasi. Untuk metode, melacak mencatat jumlah pendaftaran melalui formulir dan aplikasi platform, yaitu aksi pre-event di media sosial, menilai aktivitas dan keterlibatan peserta di media sosial sebelum acara. Metode, memantau jumlah posting, like, komentar, dan berbagai konten terkait acara di platform media sosial. Yang kedua yaitu tracking and evaluation daring event. Yang pertama, partisipasi peserta, membantu kehadiran dan keterlibatan peserta selama acara. Metode, menggunakan teknologi seperti Pemindai, kode batang, atau aplikasi ponsel pintar untuk mencatat kehadiran. Yang kedua yaitu evaluasi sesi acara, di mana mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap setiap sesi acara. Untuk metode, mendistribusikan survei singkat atau formulir umpan balik serta setelah setiap sesi untuk mengevaluasi efektivitas dan relevansi. Untuk yang ketiga, tracking post event atau evaluation. Untuk analisis survei kepuasan peserta, yaitu menganalisis hasil survei kepuasan peserta setelah acara. Untuk metode, mengumpulkan dan mengevaluasi data dari survei yang mencakup aspek seperti pemilihan lokasi, kualitas acara, dan kepuasan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu konversi, leads atau partisipan menjadi pelanggan, di mana mengidentifikasikan seberapa efektif acara dalam mengubah leads atau partisipan menjadi pelanggan atau klien.
Untuk metode, melakukan tindak lanjut dengan peserta untuk mengevaluasi sejauh mana acara mempengaruhi keputusan pembelian atau kerjasama. Yang ketiga yaitu evaluasi hasil pemasaran atau ROI, menghitung tingkat pengembalian investasi atau ROI dari kegiatan pemasaran dan pelaksanaan acara. Untuk metode, menganalisis data penjualan, konversi, dan keuntungan yang dapat didistribusikan langsung ke acara. Next. Untuk lampiran, pihak-pihak yang diundang yaitu ada Adinda Thomas, seorang travel influencer asal Indonesia dengan follower 1 juta pengikut di Instagram, adalah sosok yang mahir menghadirkan keindahan destinasi melalui media sosial dengan kepekaan dan gaya narasinya. Adinda menjadi inspirasi bagi para pengikutnya yang gemar menjelajahi tempat-tempat menarik. Yang kedua ada Ferry Latif, adalah seorang fotografer dan jurnalis termuka dari National Geographic Indonesia, dikenal karena kemampuannya dalam mengabadikan momen-momen epik dan keindahan alam. Yang ketiga yaitu ada Dito dan Ayudia Bing, memiliki potensi untuk menarik perhatian dan meningkatkan popularitas destinasi ini. Gaya hidup dan kegiatan wisata yang mereka bagikan dapat menginspirasi pengikut untuk menjelajahi keindahan yang keempat yaitu ada Pandu Wakita yang dikenal dengan nama Backpacker Tampan. Yang keempat yaitu ada Christian Leblanc yang dikenal dengan akun Instagram dan channel YouTube-nya. Yang kelima yaitu ada Kadek Arini atau lebih dikenal dengan akun Instagramnya Kadek Karin. Next. Untuk itinerary day 1, ini di mana pengunjung dapat bersenang-senang dan melakukan berbagai aktivitas di Pantai Nembrala seperti berselancar atau snorkeling. Next. Untuk itinerary 2, di mana pengunjung dapat mengunjungi desa wisata Merah Putih. Untuk itinerary 3, yaitu di mana pengunjung dapat bersenang-senang dan menikmati keindahan Pantai Tiang Bendera Rote. Untuk budgeting 3 hari 2 malam yaitu dengan total 50.103.000. Untuk budgeting plan marketing tools yaitu di mana totalnya 1.236.000. Yang berikut yaitu adalah kontak yang bisa dihubungi terkait informasi Kabupaten Rotendao. Bapak Ibu bisa menghubungi kontak ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.